Shalom kekasih Tuhan. Kali ini kita akan belajar, saya akan sharing dari buku yang saya baca tentang biografi dari sejarah Makedonia, yaitu 323 sampai 166 sebelum Masehi. Ya, jadi kaisar yang pertama yaitu namanya Alexander Agung atau Alexander yang Agung. Nah, dalam 3 tahun setelah pembunuhan ayahnya pada 336 sebelum Masehi, Alexander sudah 2 kali mengalahkan Raja Persia, yaitu Raja Darius III, yang memutuskan untuk mundur ke timur. Alexander semula tidak mengejarnya, tetapi lebih memilih bergerak menyusuri pesisir menuju ke Mesir dan memerintahkan Yerusalem untuk menyumbang persediaan untuk angkatan perangnya. Pendeta tinggi semula menolak, tapi tidak lama ketika Tire melawannya, Alexander mengepung kota itu, dan ketika kota itu jatuh, dia menyalib semua yang selamat, ya, semua orang yang selamat. Alexander bergegas berangkat ke Yerusalem, tulis seorang sejarawan Yahudi, Yosefus, jauh sesudahnya dengan mengklaim bahwa sang penakluk itu disambut di gerbang oleh pendeta atau imam tinggi yang mengenakan jubah lembayung dan merah, dan semua orang Yerusalem berpakaian serba putih. Mereka membimbing dia menuju kuil tempat dia menyerahkan persembahan kepada Allah Yahudi. Cerita ini mungkin hanya angan-angan kebaikan, yang lebih mungkin adalah Imam Agung atau pendeta tinggi bersama para pemimpin Samaria semi-Yahudi memberi penghormatan kepada Alexander di pesisir namanya itu Rosh Ha-ayim, dan bahwa untuk menyanyi Sirus, dia mengakui hak mereka untuk hidup dengan hukum mereka sendiri. Dia kemudian maju untuk menaklukkan Mesir, di mana dia mendirikan kota Alexandria sebelum menuju timur, tidak pernah kembali. Setelah menuntaskan Imperium Persia dan meluaskan hegemoninya hingga sejauh Pakistan, Alexander memulai proyek besarnya menggabungkan bangsa Persia dan Makedonia ke dalam satu elit tunggal untuk menguasai dunia. Jikapun dia tidak berhasil, dia mengubah dunia lebih besar dari yang pernah dilakukan penakluk manapun dalam sejarah. Dengan menyebarkan kebudayaan Yunaninya dari gurun-gurun Libya sampai ke kaki bukit-bukit Afghanistan, cara hidup Yunani menjadi universal. Inggris pada abad ke-19 atau Amerika pada hari ini. Sejak itu, bahkan musuh-musuh
Yahudi monoteistik dari kebudayaan filosofis dan politeistis ini tidak kuasa mengelak untuk melihat dunia dengan lensa Helenisme atau budaya Yunani ya. Pada tanggal 13 Juni 323 sebelum Masehi, yaitu 8 tahun setelah penaklukan dunia yang telah dikenal, Alexander terbaring sekarat di Babylon akibat demam atau keracunan. Berusia hanya 33 tahun, para tentaranya yang setia membasahi tempat tidurnya dengan air mata yang mengucur deras dari wajah-wajah mereka ketika mereka menanyainya kepada siapa dia meninggalkan kerajaannya. Dia menjawab, kepada yang paling kuat. Yang kedua yaitu Ptolemy. Ya. Turnamen untuk menemukan mana yang paling kuat membutuhkan perang selama 20 tahun. Ketika para jenderal Alexander bersaing memperebutkan imperiumnya. Akibatnya Yerusalem diperebutkan oleh para jagoan perang Makedonia ini yang melipat gandakan kejahatan-kejahatan mereka di bumi, ya, dalam tanda petik. Dalam duel antara dua pesaing terkemuka, Yerusalem berpindah tangan 6 kali. Ia dikuasai selama 5 tahun oleh si mata satu Antigonos sampai dia terbunuh pada 301 sebelum Masehi dalam pertempuran, dan pemenangnya adalah Ptolemy. Tiba di luar tembok untuk mengambil Yerusalem. Ptolemy adalah sepupu daripada Alexander, seorang jenderal veteran yang telah berperang dari Yunani sampai ke Pakistan, di mana dia mengomandani, ya, dia sebagai komandan armada Makedonia di India. Segera setelah kematian Alexander, dia diberi Mesir ketika dia mendengar bahwa iring-iringan pengantar Alexander yang agung dalam perjalanan pulang ke Yunani. Ptolemy ini bergegas ke Palestina untuk merebutnya dan menghalau iring-iringan itu kembali untuk berhenti di ibu kotanya Alexandria. Pengawal jimat tertinggi Yunani, jenazah Alexander menjadi saksi atas sepak terjangnya Ptolemy. Ptolemy tidak hanya seorang jagoan perang dan memiliki dagu yang kuat dan hidung yang gempal, tentara pada koin-koin uangnya mengabarkan seluk-beluk dan diri dari pikirannya. Kini Ptolemy mengatakan kepada orang-orang Yerusalem bahwa dia ingin memasuki kota pada hari Sabat untuk berkorban kepada Tuhan Yahudi. Orang-orang Yahudi yakin ini tipuan dan Ptolemy merebut kota sehingga semakin menguatkan fanatisme ketaatan Yahudi. Tapi ketika matahari terbit di